dari tingkat provinsi, dari tingkat kota kabupaten se-Jawa Barat, dari tingkat perusahaan di Jawa Barat. Makanya menjelang putusan ini tadi saya diminta untuk memimpin ke dalam, hasilnya harus saya sampaikan supaya teman-teman bisa menjelaskan di perusahaannya masing-masing, karena ini perwakilan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mewakili teman-teman semua se-Jawa Barat dari 4 federasi yang aksi hari ini, yaitu dari FSP, TSK, SPSI Jawa Barat sampai tingkat perusahaannya, juga dari SPLM, SPSI juga dari SPCAP dan dari RTMM dari tingkat provinsi sampai tingkat perusahaan di Jawa Barat. Kita sampaikan kepada pimpinan PT UN yang diwakili Humas bahwasanya saya menjelaskan upah itu sebagai urat nadi dari para buruh, para pekerja. Kesejahteraannya seluruh buruh itu masih sangat tergantung, satu-satunya hanya upah, tidak ada kesejahteraan lain, betul? Dan upah itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, kurang lebih saya sampaikan, bahwasanya setiap orang berhak untuk mendapat pekerjaan dan upah yang layak, dan diturunkan Undang-Undang 13, diturunkan ke Permen dan sebagainya. Tapi belakangan ini didegradasi. Kalau bahasa saya sampaikan apa adanya ya, kalau bahasa saya sampai orang-orang di lapangan, upah buruh itu dirampok, bahasa kasarnya begitu. Tapi kalau bahasa halusnya dikebiri, didegradasi, lebih keren lagi. Tapi didegradasi itu sama aja dirampok sebenarnya, kan gitu. Dengan sistem, dengan undang-undang Omnibus Law yang musuh seluruh kaum buruh, betul? Itulah biang keladinya, itu biang keroknya. Bagaimana tidak, sebelumnya upah itu ada 5: upah minimum provinsi, upah minimum sektor provinsi, upah minimum kota kabupaten, upah sektoral kota kabupaten, dan struktur skala upah. Yang terakhir ini sampai hari ini mayoritas perusahaan tidak menjalankan, betul? Nah, karena dulu saya bilang upah sektoral itu oleh Permen 1 1999 dinyatakan upah sektoral itu minimal 5%, itu dirampok, dihilangkan, didegradasi dengan undang-undang Ciptaker ini. Nah, karena seperti itu, akhirnya buruh minta solusi kepada Gubernur Jawa Barat. Akhirnya keluar keputusan gubernur yang menyatakan ada upah di atas 1 tahun. Tadi saya katakan, Pak Hakim, Pak Pimpinan, bahwasanya buruh ini anaknya mau 1, mau bujang, punya istri, punya anak 1, mau 2, mau 3, mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mayoritas terutama yang nggak ada serikat pekerjanya, upahnya sama, upah minimum, betul? Saya sampaikan, dia nggak berbohong, saya sampaikan seperti itu. Nah, dengan demikian kami akhirnya minta gubernur ada solusi supaya upah kita itu nggak dikurangin, tidak stagnan, supaya ada kenaikan tiap tahun. Nggak mungkin orang bekerja upah nggak pernah naik bertahun-tahun, upah minimum terus, nggak mungkin. Nah, bagaimana upah tadi itu sebagai pedoman penetapan upah, maksud saya struktur skala upah yang mayoritas sampai hari ini tidak dilaksanakan oleh perusahaan, betul nggak? Nah, akhirnya sampaikan, akhirnya gubernur mengeluarkan upah di atas, keputusan gubernur upah di atas 1 tahun yang digugat oleh Apindo sejak tahun lalu. Objeknya sama, tempatnya sama, kan gitu, masalahnya sama, sekarang digugat lagi. Yang kedua, sudah diterapkan, sudah dijalankan mayoritas perusahaan di Jawa Barat upah dah tahun itu. Kalau
putusan PT UN Bandung ini tidak menolak gugatan Apindo, pertama yang sudah teman-teman terima hari ini sudah dijalankan, kemungkinan besar harus dikembalikan. Pertama itu, yang belum naik masih alot, nggak bakal naik, sehingga kesejahteraan kaum buruh akan terdegradasi. Kalau bahasa kasar, dirampok dengan sistem, dengan undang-undang. Saya katakan, undang-undang cipta kerja ini pemerintah yang buat. Harapannya begitu pemerintah atau eksekutif itu salah, legislatif inilah yang harus mengingatkan. Tapi faktanya pemerintah, legislatif, DPR bersekongkol sama-sama menciptakan undang-undang cipta kerja, betul nggak? Itu yang akan membuat kita akan sengsara, akan sulit. Bagaimana tidak? Upahnya murah, outsourcing di mana-mana, semua sektor pekerjaan, PHK mudah, pesangon murah, tinggal setengahnya. Oleh karena itu, ketika ada pelanggaran oleh eksekutif dan legislatif, saya sangat berharap PT UN ini sebagai lembaga peradilan, kehakiman, benteng terakhir bagi kami semua untuk mencari keadilan. Kami tidak bermaksud intervensi PT UN, karena PT UN juga menjalankan amanah konstitusi. Tapi kami juga menjalankan amanah konstitusi Undang-Undang 1045. Terutama lebih spesifik adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2000, yaitu Undang-Undang tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh, yang tugasnya harus memperjuangkan, harus melindungi, harus membela hak dan kepentingan kaum buruh. Sekali lagi mohon maaf, pimpinan PT UN, kami tidak intervensi. Kami menghormati independensi hakim, tapi kami berharap hakim ini benar-benar independensi, tetap menegakkan keadilan untuk semua. Karena ini piranti organisasi kita jalankan, jadi itu saya sampaikan. Cuman saya nggak seperti orasi sampaikan dengan santun, karena audiensi kan gitu. Karena ini tambah orasi, ya harus menggebu-gebu. Tapi intinya sama, substansi sama, itu yang sampaikan. Akhirnya baik bapak-bapak semua yang hadir di sini, luar biasa SPSI ini aksi damai menyampaikan aspirasi dengan santun, dengan indah. Kami akan menyampaikan kepada pimpinan PT UN, tapi jangan diterjemahkan bahwasanya ini mengintervensi. Bukan intervensi, tapi menyampaikan aspirasi sebagai mana koridor demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya. Jadi kita saling menghormati, kita mengingatkan memang hakim punya independensi, tapi kami berharap bersandar sebagai benteng terakhir keadilan. Independensinya itu hanya demi keadilan yang seadil-adilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Agus mau menambahkan, silahkan. Tetap semangat kawan-kawan. Hidup buruh, buruh bersatu. Nah, pesan dari para pimpinan hakim, tinggal berikhtiarnya sudah maksimal, tinggal berdoa, tinggal berdoa. Oleh karena itu, setelah sampai rumah, puasanya dijalankan, tahajudnya dijalankan, 5 waktunya jangan ketinggal. Doakan para hakim sing mendapat rahmat Allah, dapat pertolongan Allah, benar-benar menegakkan keadilan, berpihak pada kaum buruh yang jumlahnya saya katakan tadi 15 juta. Di Indonesia itu ada 76 juta buruh, belum keluarganya. Sepertiganya ada di Jawa Barat, apalagi Jawa Barat itu Kerawang, Bekasi, pusat industri terbesar di Asia Tenggara. Dan ini menjelang pemilu, tahun politik, jangan sampai menjadi gejolak massa. Jaga itu. Kalau sampai ini saya nggak bisa mengendalikan massa di buruh, teman-teman nggak bisa mengendalikan, aduh kasihan Pak Polisi. Kita harus kendalikan sama-sama, kita cegah bersama-sama. Jangan sampai situasi kita murni perjuangan, nanti ada penunggang gelap. Siap? Tapi kalau situasinya memaksa, kita nggak tahu. Oleh karena itu saya mohon demi keadilan tadi. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin menambahkan sedikit ya. Masih semangat? Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh Jawa Barat. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menambahkan saja, memperjelas yang pertama bahwa mari kita berikan apresiasi kepada PT UN Bandung yang sudah menerima perwakilan kita semua. Yang kedua tentu segala aspirasi yang sudah disampaikan oleh para pimpinan tadi sudah kami sampaikan di dalam audiensi bersama Humas PT UN, dan pada intinya mari sama-sama kita berikan kepercayaan kepada majelis hakim yang memutus perkara kita ini, karena kita yakin bahwa tahun lalu PT UN dengan objek sengketa yang sama telah berpihak kepada buruh demi kesejahteraan warga Jawa Barat. Setuju nggak? Oleh karena itu, tahun ini juga kami berharap bahwa keputusan yang sama diambil oleh PT UN Bandung demi keadilan dan kemakmuran masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, kita berikan kepercayaan sampai dengan tanggal 31 Juli. Apabila kepercayaan kita dikhianati, maka ingat pesan Pak Ketua DPD tadi. Apa? Siap-siap kawan-kawan. Kalau sampai amanat kita dikhianati, kita lakukan dengan cara-cara yang lain. Setuju? Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan semuanya. Sepulang dari sini, kita sama-sama berdoa semoga majelis hakim yang memutus perkara ini berpihak kepada kepentingan pekerja Jawa Barat. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh Jawa Barat. Terima kasih. Ya, nggak ada lagi ya. Sekarang tolong tadi itu sampaikan ke anggota masing-masing di perusahaan masing-masing. Perjuangan kita masih panjang. Tadi saya sampaikan juga perjuangan kita masih 2024, 2025, apalagi nanti PLT dan sebagainya, pasti itu mesin. Oleh karena itu perjuangan kita masih panjang.